Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bagum, NPM 1904 0101 0013. Jadi saya kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi bimbingan dan konseling. Jadi saya angkatan 2019. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya di sebelah saya. Jadi video ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum pemahaman individu teknik non-tes. Jadi langsung saja kita akan menginterview atau mewawancarai salah satu narasumber kita. Jadi di sini kita memperkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan. Jadi Adik memperkenalkan diri dulu. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya langsung saja. Nama Alfonsius Rivaldo Ganjol. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Sekarang saya kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, baik, Adi Valdo. Ya. Jadi di sini kita langsung mewawancarai Adi Valdo. Jadi Adi kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi PPKN ya, atau pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini tentunya kita semua mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi yang saya ingin tanyakan, mungkin saudara atau Adik Valdo pernah mengalami kesulitan dalam belajar? Apakah pernah mengalami kesulitan dalam belajar? Untuk semester 1 sampai sekarang tentu saya mengalami kesulitan dalam belajar, dan ada beberapa mata kuliah tertentu yang saya anggap sulit. Berarti ada beberapa mata kuliah ya. Mungkin Adik Valdo menyebutkan salah satu atau beberapa mata kuliah yang menurut Valdo itu kesulitan dalam belajar. Untuk di semester 1 ada dari sekian mata kuliah yang saya tempuh, ada satu mata kuliah yang saya anggap sulit, yaitu teknik informasi. Teknik informatika atau teknik informasi ya. Berarti menurut Adik itu mata kuliah dari semester 1 sampai sekarang itu yang menurut Adik itu yang merasa sulit atau kesulitan belajar itu di mata kuliah teknik informatika. Jadi tentunya di sini mungkin ada beberapa faktor, atau apa faktor sehingga Adik itu mengalami kesulitan di mata kuliah ini atau di mata kuliah teknik informatika ini. Mungkin Adik itu menyebutkan beberapa faktor. Baik, yang menjadi kesulitan saya di mata kuliah teknik informasi itu sebenarnya itu yang menjadi faktor utama bagi diri saya itu kurangnya keterbiasaan, kurangnya keterbiasaan. Berarti karena faktor kebiasaan ya. Mungkin karena faktor kebiasaan. Maksud dari faktor kebiasaan itu yang seperti bagaimana? Jadi faktor kebiasaan yang saya maksud di sini adalah sebelumnya atau pada tingkat sebelum saya masuk ke perguruan tinggi, saya secara pribadi saya berhadapan dengan alat-alat teknologi seperti barang seperti ini, saya sedikit saya anggap sedikit asing dengan barang-barang seperti ini. Asing dalam artian bahwa
sebelumnya saya tidak terlalu beradaptasi dengan alat-alat seperti ini, sehingga saat saya masuk di perguruan tinggi di mana saya harus bisa menggunakan alat seperti ini, saya merasa kurang begitu mampu dalam menggunakan alat-alat seperti ini, karena sebelumnya belum begitu sering menggunakan alat-alat seperti laptop. Oh, berarti adik bahwa baru sekarang mengenal atau memanfaatkan seperti barang ya, seperti laptop, komputer ya, itu bagian dari mata kuliah teknik informatika ini. Oh, mungkin menurut adik, apakah adik tidak menyukai mata kuliah itu atau mata kuliah teknik informatika secara pribadi ya? Jadi sebenarnya itu semua mata kuliah yang saya tempuh semuanya saya suka. Cuma untuk mata kuliah teknik informasi ini, karena saya mempelajari dari awal, saya sedikit mengalami kesulitan. Bukan berarti bahwa saya tidak menyukai mata kuliah teknik informasi. Berarti hanya kesulitan dalam pemanfaatan di pemanfaatan seperti barang-barang seperti laptop, Kurang keterbiasaan. karena kurang keterbiasaan ya. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang Anda alami sekarang ketika Anda dihadapi dan dituntut untuk mampu menggunakan alat teknologi? Kalau berbicara sekarang mengenai karena di perguruan tinggi itu di mana mahasiswa dituntut untuk mampu menguasai barang-barang teknologi seperti laptop ini, saya sedikit membuat semacam tantangan baru bagi saya. Tantangan baru ya. Semacam tantangan baru, karena itu seperti yang saya awal sebelumnya tadi, bahwa saya menganggap bahwa keberadaan alat-alat seperti ini cukup asing bagi saya. Oh, berarti karena kurang keterbiasaan tadi ya, kurang keterbiasaan dengan barang-barang seperti ini atau rasa asing bagi Anda ya, bagi adik itu, terus perlu adaptasi lagi ya. Perlu ada adaptasi lagi. Apalagi Adaptasi untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan barang ini setidaknya secara sesuai dengan tuntutan atau secara maksimal. Mungkin tadi berbicara tentang mata kuliah teknik informatika ya, menurut saudara itu, menurut adik yang mengalami kesulitan dalam belajar itu di mata kuliah teknik informatika ya. Mungkin secara khusus itu ya. Oke. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada mata kuliah selain TI yang menurut Anda itu sulit? Sebenarnya untuk mata kuliah, dari sekian mata kuliah saya anggap TI yang paling sulit. Tapi bukan berarti semua mata kuliah itu gampang. Tapi ada beberapa mata kuliah yang saya anggap sulit ya, ada beberapa mata kuliah yang saya anggap sulit sebenarnya. Mungkin ada beberapa mata kuliah, tetapi yang menurut Adil Faldo ini yang merasa paling sulit ya, atau kesulitan dalam belajar itu mata kuliah teknik informatika ini ya. Jadi apalagi sekarang kita belajarnya itu belajar secara daring ya, karena faktor utamanya itu karena masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi saya akan mengaitkan beberapa hal. Jadi saya akan memberi pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana adik mengenai konsep belajar daring? Apakah ada kesulitan khusus dalam kegiatan belajar? Itu selama kita menggunakan konsep daring di perguruan tinggi ini, itu saya mengalami kesulitan. Beberapa hal atau contoh misalnya itu konsep yang menggunakan jarak jauh. Artinya di sini kita dituntut untuk
harus untuk mampu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, aplikasi-aplikasi tertentu yang memang sebelumnya saya belum pernah memanfaatkan atau menggunakan aplikasi tersebut. Berarti harus dihadapi dengan aplikasi-aplikasi yang baru, pemanfaatannya, terus cara menggunakannya. Ya. Nah, itu selanjutnya bagaimana cara adik menyikapi untuk mengatasi kesulitan belajar saat ini? Yang pertama tentu saya harus untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama saya harus mengubah konsep saya belajar dari awal seperti apa. Ya, saya harus bisa mengubah cara belajar saya harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan bukan hanya itu, terkait dengan konsep, terkait dengan kesulitan belajar saya sekarang, saya lebih mengutamakan belajar dari orang lain. Berarti perlu adaptasi lagi ya, beradaptasi lagi. Apalagi tadi kan adik mengatakan kesulitan dalam mata kuliah teknik informatika. Saya harus belajar. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan penyakit virus corona ini ya, jadi sulit bagi kita untuk belajar daring, harus menggunakan aplikasi-aplikasi baru itu, terus kuota internet. Jadi kendalanya itu banyak juga. Baik, jadi ya itu tadi saya mau mencari salah satu narasumber saya. Jadi saya menanyakan beberapa hal tadi terkait kesulitan dalam belajar. Jadi kesimpulannya itu narasumber ini mengalami kesulitan di mata kuliah teknik informatika. Jadi mata kuliah teknik informatika ini itu di semester 1 dia. Jadi narasumber ini sudah semester 2, menjalani semester 2. Jadi menurut narasumber ini bahwa mata kuliah yang paling sulit itu di mata kuliah teknik informatika. Jadi apalagi dihadapkan dengan situasi atau kondisi sekarang itu ya, virus corona. Jadi sarannya kita harus mengubah pola pikir, mengubah pola atau konsep belajar kita, apalagi dihadapi dengan situasi atau kondisi masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Kita akhiri wawancara kita. Baik, terima kasih narasumber karena telah memberi waktu. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan yang telah diberikan.